Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin dan muslimah, salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan salat subuh ini, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, termasuk di antara pembeda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Karena salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik itu adalah diantaranya salat subuh. Jadi mereka akan berat melaksanakan, akan berat menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Karena orang yang melaksanakan sholat subuh butuh perjuangan, bangun dari tidurnya, menyadarkan dirinya, berwudunya. Karena ujiannya berat di saat orang sedang nyenyak tidurnya, maka orang yang beriman mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih giat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, semuanya tersebut bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kecintaan kepada beliau menjadi syarat kecintaan kepada Allah pula. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antaranya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasul. Sehingga kecintaan dan mengikuti sunnah Rasul ini menjadi syarat untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Sehingga tidak mungkin seorang hamba dia mencintai Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai Rasulnya. Dia mengikuti sunnahnya, dia mengamalkan apa yang diucapkan oleh Rasulnya, dia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka tidak akan mungkin seseorang mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi dia tidak melaksanakan sunnah Rasulnya, maka kecintaan itu palsu. Karena Allah mensyaratkan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Ahmad pernah menyampaikan, man mata ala sunnah mata alal khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas sunnah Rasulnya, siapa yang meninggal di atas sunnah Nabinya, maka dia meninggal di atas kebaikan sepenuhnya. Ya, karena dia mengamalkan sunnah Rasulnya, kemudian dia melazimkan dirinya untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabinya, maka dia akan senantiasa mendapatkan kematian yang sempurna. Dia ikhlas mengamalkan sunnah Rasul, maka ini syarat diterimanya amal dia. Taib jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kepengurusan jenazah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penguburan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mensolatkan mayit. Ya, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan penguburan mayit. Taib. Pembahasan yang pertama, ya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatu ad-dafn, yaitu tata cara penguburan mayit. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, ma yasunnu qawluhu 'inda idkhalil mayyit al-qabra. Ucapan yang disunnahkan ketika memasukkan mayit atau ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ya, jadi ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan ini ada doanya yang disunnahkan. Yustahabbu an yaqula alladhi yudkhilul mayyit al-qabra hina yad'uhu fi qabrihi bismillahi wa ala millati Rasulillah. Disunnahkan bagi orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburan, ketika hendak dikuburkan, maka dia mengucapkan bismillahi wa ala sunnati wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan dengan di atas sunnah Rasulnya. Naam, au ala sunnati Rasulillah. Jadi boleh dua lafaz. Yang pertama dia mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau yang kedua bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, jadi kedua-duanya benar, dan ini adalah wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'. Dan ucapan ini adalah kesepakatan madhab yang empat, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Mereka sepakat bahwasannya ucapan ini disunnahkan untuk diucapkan. Jadi ketika seseorang hendak memasukkan mayit, ya, dari atas, ya, kan ada yang diturunkan, kemudian nanti yang di bawahnya itu dengan sama-sama mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Karena kenapa? Karena sebagian orang ketika memasukkannya itu mereka tidak membacakan apa-apa. Bahkan ada sebagian yang teriak-teriak, jangan seperti itu, kemudian saling mengomando antara satu dengan yang lainnya. Maka yang disunnahkan ketika hendak memasukkan mayit ke dalam liang kuburnya, seseorang tersebut membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau yang kedua tadi bismillahi ala sunnati Rasulillah. Dan doa ini atau bacaan ini, ya, kesepakatan para ulama. Bahkan datang dari sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi SAW idza adkhala al-mayyit al-qabra. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi SAW apabila memasukkan jenazah ke dalam kuburan, qala bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nabi SAW membaca ketika Nabi hendak memasukkan mayit ke dalam kuburannya, apa yang beliau baca? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dan ini ada contohnya langsung dari Nabi SAW, sehingga bagi siapapun yang bertugas memasukkan mayit ke dalam kuburannya, maka hendaklah dia membaca doa tersebut. Nah, dan dalam lafaz yang lain disebutkan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yaitu ucapan Nabi SAW, Bismillahi ala sunnati Rasulillah tadi. Jadi ada dua lafaz yang datang. Yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kedua, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan yang pertama, doa yang dibaca ketika hendak memasukkan mayit ke dalam kuburan itu, maka hendaklah dia ingat ya, membaca doa tersebut, yaitu Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau yang kedua Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, sifatu wad'il mayyit fil qabr, yaitu cara meletakkan jenazah di dalam kubur. Ya, cara meletakkan mayit ketika sudah sampai di bawah. Wad'ul mayyit ala syiqqihil aiman. Yang pertama, meletakkan jenazah di sisi kanannya. Jadi dinaikkan bagian yang kirinya, kemudian diletakkan di atas bagian yang kanan. Ya. Maka kata para ulama, yustahabbu an yuj'alal mayyit fi qabrihi ala jambihil aiman. Disunnahkan meletakkan jenazah di dalam kuburannya pada posisi kanannya dia. Wa hadza bittifaqil madzahibil arba'ah, dan ini kesepakatan mazhab yang 4. Nah, jadi ini kesepakatan para ulama bahwasanya disunnahkan untuk meletakkan mayit itu di atas bagian yang kanannya. Jadi ketika hendak dikuburkan, maka nanti dinaikkan dulu bagian yang kirinya, dia diletakkan di atas bagian yang kanan. Hal ini disunnahkan karena kata para ulama, li anna hadza sunnatu an-naim wa huwa yushbihu. Yang pertama adalah alasannya kenapa disunnahkan ini membaringkan mayit di atas bagian yang kanannya, li'anna hadza sunnatu an-naim wa huwa yushbihuhu. Karena ini adalah posisi sunnah orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur sunnahnya dia berbaring di atas bagian yang kanannya, wa huwa yushbihuhu, dan keadaan mayit menyerupai orang yang sedang tidur tersebut. Jadi ini alasan para ulama kenapa menjadikan berbaringnya mayit itu harus di atas yang kanannya. Karena yang pertama, karena sunnahnya orang yang tidur itu dia di atas bagian yang kanan. Kemudian yang kedua, tsaniyan ittiba'an lis-salafi wal khalaf, mengikuti bentuk generasi salaf dan khalaf. Ya, begitu juga para salaf terdahulu ketika mereka dikuburkan, maka mereka membaringkan di atas bagian yang kanan. Begitupun juga orang-orang yang datang setelahnya. Ya, faqad jara alaihi amalu ahli Islam mundu ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini telah berlangsung sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hazm, kemudian dalam kitab beliau Al-Muhalla, kemudian Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Asnani Al-Matalib. Jadi disebutkan oleh mereka bahwasanya kebiasaan ini telah berlangsung dari zaman Nabi SAW, sehingga sunnah bagi kita untuk melakukan hal demikian. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, an yakuna al-mayyit mustaqbilal qiblah. Ya, jadi diperintahkan juga, disyariatkan juga bahwasanya mayit harus dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi berbaringnya tersebut disyariatkan meletakkan jenazah di dalam kuburan tersebut, meletakkannya menghadap kiblat. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama fikih. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ya, idna'ul mayyit min ha'itil qabr au isnaduhu minal amam, mendekatkan mayit ke dinding kubur.
Ya, jadi mendekatkan mayit ke dinding kubur atau menyangganya di bagian depannya. Jadi bagian depan ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah harus terkena bagian dinding kubur. Kalau misal mayit tersebut tidak bisa ditempelkan ke arah depan, maka nanti di bagian belakangnya itu diganjal supaya apa? Supaya dia bisa tetap menempel di bagian dinding kuburnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah an yusnada min waraihi. Kemudian disanggah di bagian belakangnya. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh mayitnya. Maka kata para ulama, yustahabbu an yusnadal mayyit min waraihi bit-turab. Maka disyariatkan menyandarkan atau memberikan ganjal kepada mayit tersebut di belakangnya dengan tanah yang basah. Jadi misalnya tanah yang tadi digali kemudian dibulatkan, kemudian nanti diganjalkan di bagian belakangnya dan tidak dipaksa. Kadang sebagian orang melihat mayit yang tidak mau menyandar di dinding tanah itu dipaksa diangkat, ya. Maka harus berlemah lembut dengan mayit, tidak boleh dipaksa. Maka dia nanti diganjal di bagian belakangnya supaya dia benar-benar mendapatkan posisi terbaiknya dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hallu uqadil kafn fil qabr. Ya. Melepaskan kain kafan di dalam kuburnya. Ya, maksudnya adalah ikatan-ikatan kain kafan itu adalah dilepas. Tuhallu uqdal kafn fil qabr. Maka dilepas ikatan tali kain kafannya. Apakah semua? Iya, dilepaskan semua. Karena apa faidah yang disebutkan oleh para ulama? Karena alasan mereka yang pertama adalah karena ikatan itu dibuat untuk menyangga kain kafan ketika tadi dikafankan. Jadi tidak ada keutamaan khusus. Ya, tidak ada keutamaan khusus dari ikatan kain kafan. Karena hakikatnya nanti ketika di dalam kuburan itu harus dilepaskan supaya nanti ketika berusia jenazah tersebut dia akan melebur dengan tanah. Jadi tidak diikat seutuhnya. Kemudian kenapa juga harus dilepas? Ya, disebutkan oleh para ulama karena ini sudah turun temurun dari para salaf. Jadi ketika menguburkan mayit, mereka melepaskan tali pengikatnya itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau ikatan kain kafan tersebut lupa dilepas, ya, ikatan tali kain kafan tersebut lupa dilepas, ya. Sebagian orang mengatakan apa? Wah, ini lupa melepaskan tali kafannya, ini nanti mayitnya nanti bergentayangan dan lain sebagainya. Ya, ini mitos seperti ini. Jadi hanya disunnahkan kalaupun dia lupa untuk melepaskan tali pengikatnya, maka tidak ada masalah sebenarnya dan tidak ada keutamaan apa-apa. Karena tujuan melepas itu karena tadi untuk menyangga kain kafan supaya tidak terlepas saja. Tidak ada keutamaan khusus atau tidak ada kejadian khusus yang akan menimpa kalau tali kain kafannya itu dibuka atau tidak dibuka. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hukmu al-hasayat alal qabri ba'da dafan. Hukum menaburkan 3 genggam tanah di atas kuburan setelah penguburan. Tadi biasanya orang yang berangkat untuk menguburkan mayit itu ada yang mengatakan ayo kita ambil 3 genggam tanah kemudian kita taburkan di atas kuburan. Bagaimana hukum ini? Kata para ulama, yustahabbu liman hadara dafnal mayyit an yahtuwa fi qabrihi thalatha hasayat min qabli ra'sihi. Kata para ulama, disunnahkan bagi siapa saja yang menghadiri prosesi pemakaman itu untuk menaburkan 3 genggam tanah di atas kubur tersebut dari arah kepala mayit. Siapapun, bukan hanya sekedar orang yang masuk ke dalam kuburannya atau hanya sekedar orang yang mengurus penguburannya, tapi siapapun yang datang, maka dia disunnahkan untuk mengambil 3 genggam tanah kemudian ditaburkan dari arah kepalanya. Ambil, siram, ambil, taburkan sebanyak 3 kali. Ya.
Apa alasannya? Sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Nabi sallallahu alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'ah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan satu jenazah ya sebanyak 4 takbir. Kemudian summa atal qabra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan, fahasa alaihi min qabli ra'sihi salasan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah sebanyak 3 kali dan menyiramnya dari bagian kepala. Dan bahkan ini kata para ulama sebagai dalil bahwasanya disunnahkan seseorang siapapun yang hadir ikut melayat atau ikut menguburkan jenazah, maka disunnahkan bagi dia supaya apa? Supaya dia menjadi saksi bahwasanya dia berangkat untuk menguburkan mayit tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hal ini. Dan bahkan dari Umar bin Sa'ad, kata beliau, anna aliyan hatha ala Yazid ibn al-Mukaffaf qala wa huwa au ghairi salasan, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu menaburkan 3 genggam tanah ke kuburnya Yazid al-Mukaffaf. Ia berkata bahwasanya dia atau selainnya, maksudnya adalah dia Ali radhiyallahu taala anhu ketika datang menguburkan salah seorang sahabat, kemudian sebelum dia balik dari kuburan tersebut, dia mengambil tanah, kemudian dia taburkan 1 kali di arah bagian kepalanya, kemudian di bawahnya dan ke bawahnya. Jadi dimulai dari atas kepala. Karena sebagian orang yang berangkat ketika menguburkan mayit takut tangannya kotor, ya, atau mungkin karena tanahnya basah dan lain sebagainya. Nanti nggak apa-apa dicuci. Tapi keutamaannya itu kita mendapatkan sunnah atau mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang luput dari kaum muslimin ketika ikut menguburkan jenazah. Ya, kadang yang megang tanah siapa? Ya hanya yang bagian menguburkan saja, yang lainnya cuma berdiri, diam, habis itu pulang. Ya, maka disunnahkan, maka ambil bagian tanahnya kemudian ditaburkan di kuburan mayit tersebut sebanyak 3 kali. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dafnu isnain au aksar fil qabr. Hukum menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu kubur. Apalagi misalnya posisi kita sekarang di Depok ini kuburan udah mulai Udah mulai sempit. Bahkan ada satu kuburan itu diisi oleh satu keluarga, kakeknya, ayahnya, anaknya, ya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi permasalahan yang pertama, hukmu dafnil itsnain au aktsar fil qabr. Hukum menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu kuburan. Ya. Ya, yang pertama, la yusra', tidak disyariatkan. Kata para ulama, la yusra' an yudfana rajulani wa lam ra'atani fi qabrin wahid illa li daruratin. Tidak disyariatkan untuk menguburkan 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan dalam satu kuburan kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya ini seperti apa? Ya, darurat misalnya setelah dicari kuburan ya untuk dia menguburkan keluarganya, tidak didapatkan tanah untuk menguburkan. Dan kalau dibiarkan mayit misalnya, besok deh kuburkan karena nanti kita akan cari tanah kuburan dulu, nggak ada. Kemudian besok lagi nggak ada. Sampai kapan dia mau mencari tanah kuburan sedangkan mayit harus segera disegerakan? Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk menguburkan 2 mayat dalam satu kuburan, ditimpakan bahasanya. Ya, karena ini dalam keadaan darurat. Namun kalau tidak dalam keadaan darurat, masih tersedia kuburannya sangat banyak, maka tidak disyariatkan untuk menimpa kuburan tersebut atau menguburkan 2 mayit dalam
satu kuburan. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah, dan ini kesepakatan ulama yang 4. Ya, jadi tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan darurat. Ya, daruratnya seperti tadi, kalau mayitnya terus dibiarkan lama-kelamaan nanti nggak bisa dikuburkan karena busuk dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi ini boleh bagi dia untuk menguburkan dalam satu liang lahat. Nah, sebagaimana datang dari hadis Nabi SAW an Hisham bin Amr, ya, dari Hisham bin Amir, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah SAW yauma Uhud. Kami mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kejadian perang Uhud. Ya, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-hufra alaina likulli insan syadid. Kata Hisham bin Amir, wahai Rasulullah, untuk menggali bagi kami setiap orang yang meninggal dalam perang Uhud ini agak susah. Berapa orang yang meninggal dalam perang Uhud jemaah? 70 orang. 70 orang ini kalau digali satu-satu itu berat bagi sahabat, apalagi pada saat itu para sahabat baru saja kalah dari perang Uhud. Banyak yang terluka dan banyak yang harus memulihkan diri terlebih dahulu. Kalau satu orang satu kuburan, 70 kuburan ini sangat menyulitkan mereka. Makanya beliau mengeluhkan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ihfiru wa a'miku wa ahsinu idfanul itsnain wa thalatha fi qabrin wahid. Maka kata Nabi SAW, galilah dan dalamkanlah galian tersebut dan perbaikilah kuburan tersebut, maka kuburkanlah 2 atau 3 orang dalam satu kuburan. Jadi Nabi SAW mengecualikan hal ini karena apa? Karena darurat. Tidak mungkin untuk digali satu persatu karena keadaan mereka memang tidak memungkinkan saat itu. Makanya tidak boleh dijadikan kiasan bahwasanya boleh kok untuk menguburkan dalam satu kuburan 2 orang, 3 orang. Lihat saja di kuburan Uhud. Ya, mereka kan dikuburkan satu liang lahat dalam 2-3 orang. Maka ini tidak boleh dijadikan kias di situ. Karena kenapa? Mereka dalam keadaan darurat. Kalau kita tidak dalam keadaan darurat, maka tidak boleh. Nah, tidak disyariatkan. Kecuali seperti tadi, keadaan darurat yang memang tidak memungkinkan, maka boleh untuk dikuburkan di situ. Nah, maka dalam hadis ini kata para ulama, anna Nabi SAW adina lahum fi dafni aktsar min wahid. Ya, karena memang para sahabat itu mendapatkan keberatan ketika menggali satu persatu. Nah, maka diantara alasannya itu adalah li'anna dafna kulli mayyit fi qabrin mufarrid jara alaihi al-amal ila yaumina hada. Alasan yang pertama, karena penguburan setiap jenazah satu kuburan sendiri merupakan praktek yang berlangsung sampai hari ini dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditemukan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan 2 atau 3 orang dalam satu kuburan kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi Nabi SAW mengajarkan dan mempraktekkan bahwasanya dalam hidup Nabi tidak mempraktekkan adanya penguburan 2 atau 3 orang dalam satu kuburan kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian di antara alasannya juga adalah sunnah, ya, menguburkan seperti ini, ya, kalau ada darurat dan lain sebagainya, dikhawatirkan kemudaratan bagi mayit, ya, kalau disimpan lama-lama akan menjadi busuk dan lain sebagainya, maka ini yang diperbolehkan kata para ulama. Kemudian permasalahan yang berikutnya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tartibul mauta idza dufina jami'an. Urutan jenazah bila dikuburkan bersama dalam satu liang kubur. Misalnya ada 2 yang meninggal atau 3 yang meninggal. Misalnya ada korban kecelakaan, ya, korban kecelakaan, dan mereka harus dikuburkan segera. Nah, bagaimana urutannya? Maka kata para ulama, idza dufina aktsar min wahid fi qabrin, apabila dikuburkan banyak orang dalam satu kuburan, fayuqaddimu ilal qiblati afdal. Kemudian yang paling utama adalah yang paling mulia di antara mereka. Ya.
yang paling utama atau yang paling mulia di antara mereka ditetapkan ke arah kiblat. Misalnya ada yang lebih alim, berarti yang lebih alim ini yang paling depan. Ya, jadi yang paling depan itu adalah yang paling alim atau yang paling tua atau yang menurut mereka itu paling mulia di sisi mereka. Ya, ini yang paling tinggi kedudukannya, berarti dia yang paling depan ke arah kiblat. Kemudian seterusnya dan seterusnya, tidak ditimpakan. Nah, jadi tidak ditumpuk dari bawah ke atas, tapi diurutkan berdasarkan status kemuliaan mereka. Oh, ini ustadznya nih, dikuburkanlah bagian paling depannya menghadap kiblat, ya. Dan ini kesepakatan ulama yang 4. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud min thawbin wahid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menguburkan 2 orang laki-laki yang terbunuh di perang Uhud dalam satu pakaian. Tsumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdalil Quran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Jadi mengumpulkan dalam satu pakaian, dikuburkan 2 laki-laki, ya, satu kain kafan. Kemudian Nabi menanyakan, siapa di antara mereka yang paling banyak hafal Qur'annya? Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang paling banyak hafal Qur'annya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima faquddima ilal lahad. Maka ditunjukkanlah kepada salah seorang di antara mereka, yang ini wahai Rasulullah yang paling banyak hafalannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya untuk di bagian depan. Ya, jadi ini sunnahnya. Kenapa kita harus mendahulukan orang yang paling mulia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendahulukan hal yang demikian. Kemudian yang berikutnya adalah waktu dafn. Ya, waktu penguburan. Yang pertama ad-dafnu inda tulu'i syamiha wa ghurubiha. Apa hukumnya menguburkan jenazah saat matahari terbit atau tepat di tengah atau saat terbenam? La yajuzu ad-dafnu fi awqati thalathah. Tidak boleh menguburkan mayit dalam 3 waktu ini. Ketika terbitnya matahari, yang kedua ketika di tengah matahari sedang pas di tengahnya, kemudian yang ketiga adalah ketika matahari itu terbenam. 3 waktu ini terlarang untuk menguburkan mayit. Ya, la yajuzu ad-dafnu fi awqati thalatha inda tulu'i syamsi wa qiyamiha wa ghurubiha. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm, kemudian Imam As-Sun'ani, Asy-Syaukani dan sebagainya, mereka melarang hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatu sa'atin kana Rasul sallallahu alaihi wasallam bainana yanhana an nusalli fihinna." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di 3 waktu ini. Ketika matahari terbit, matahari sedang berada di bagian tengahnya, kemudian yang ketiga ketika matahari terbenam. Wa an nuqabbira fihinna mautana, dan Nabi melarang untuk kami menguburkan mayit-mayit yang meninggal di waktu tersebut. Ya. Jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menguburkan mayit ketika matahari terbit. Yang kedua, pas lagi siang-siangnya itu matahari benar-benar berada di tengah. Itu biasanya digambarkan dengan bayangan kita tuh yang pas di posisi kita. Jadi tidak condong ke kanan dan ke kiri. Itu menunjukkan bahwasanya matahari sedang di tengah. Kemudian tidak boleh menguburkan mayit, ya, ketika matahari sedang terbenam. Kalau nguburnya habis isya boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan 3 waktu ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Tapi biasanya di beberapa tempat di masyarakat kita jadi menunggunya sampai besok, karena katanya khawatir nanti mayitnya bangun. Ya, padahal ini adalah tidak ada kaitannya sama sekali. Mau dia siang, mau dia pagi, yang penting dia menghindari 3 waktu ini. Karena mayit itu disunahkan untuk disegerakan. Karena kalau dia tunggu sampai besok, ini kasihan. Ada pahala yang harus disegerakan kalau dia orang baik. Nah. Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya, talqinul mayyit wa du'a'u lahu ba'da ad-dafn, yaitu mentalqin mayit dan doa
setelahnya, ya. Mentalqin itu ya membacakan doa-doa setelah dikuburkan. Yang pertama talqinul mayyit, ya membacakan doa-doa khusus, ya misalnya seperti apa, setelah mayit dikuburkan nanti akan ada doa-doa yang mereka khususkan dan doa dilakukan secara bersama-sama. Dan ini yang dibahas oleh para ulama. Talqinul mayyit ba'da dafnihi bid'atun, bahwasanya mentalqin mayit setelah dia dikuburkan ini termasuk diantara perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya apa yang biasanya dilakukan, seseorang nanti akan memimpin satu doa, kemudian nanti yang lainnya nanti akan mengikuti, ya, atau misalnya seseorang mentalqin khusus dengan bacaan zikir-zikir tertentu, maka hal ini tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau Subulus Salam, beliau mengatakan tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan yang lainnya. Mereka mengatakan tidak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak membawa kebaikan untuk si mayit. Nah, kemudian di antara dalil yang dipakai oleh para ulama adalah surat Yasin sendiri, ya, yaitu liyunzira man kana hayyan. Berzikir kemudian memberikan talqin itu hanya diberikan kepada orang yang masih hidup. Adapun orang yang sudah meninggal, ya zikir-zikir seperti itu maka tidak bermanfaat untuk mayit. Maka apa yang harus dilakukan? Ad-du'a lil mayyit ba'da dafn. Yang diperintahkan adalah mendoakan kepada mayit setelah dia meninggalnya. Jadi mendoakan khusus untuk mayit, ya. Bukan malah berzikir-zikir yang lain. Jadi mendoakan khusus untuk mayit dengan doa yang memang meminta ampunan kepada dia. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian yang sudah meninggal ini. Karena kenapa? Permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara dia yang meninggal, kata Nabi SAW, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang didatangi oleh malaikat dan ditanya. Maka fas'alulahu as-sabat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan hatinya pada saat itu. Mintalah kepada Allah ampunan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hatinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ini yang lebih bermanfaat ketimbang mereka berzikir, ya, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Maka ini tidak disyariatkan. Maka mendoakan kepada Allah untuk kebaikan mayit ini tentu lebih utama. Makanya kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Hambali, maka yang disyariatkan itu hanya berdoa untuk kebutuhan mayit saat itu. Nah, ya, bahkan ini ada dari Nabi SAW, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menguburkan mayit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kuburannya tersebut. Lalu apa Nabi SAW katakan? Istaghfiru li akhikum, mintalah istighfar, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, dengan bahasa Indonesianya, ya, karena kita sedang tidak meminta kepada si mayit, kita meminta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kalau kita tidak mampu untuk berbahasa Arab. Misalnya, Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arabnya, gimana doanya? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah misalnya ibu saya, ya Allah ampunilah orang tua saya, lapangkanlah kuburannya, luaskanlah kuburannya, berikanlah kepada dia tempat terbaik dan lain sebagainya. Doa dia dengan bahasa Indonesia, karena lebih menghayati nanti, karena doa yang khusyuk itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW selesai berdiri
untuk mengkuburkan seorang mayit, Nabi berdiri di sisi kuburannya lalu Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Wasalu lahu bitsabat, dan mintalah untuk diteguhkan hatinya, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Itu yang lebih utama. Kemudian ada sebagian juga yang biasanya menaburkan bunga, kemudian menyiramkan air. Ketika ditanya kepada mereka, ini tujuannya apa? Supaya nanti di dalam kuburannya ini adem. Ya. Jadi kalau datang malaikat yang mengazab, nanti dia adem. Ya. Mana dalilnya? Itu Nabi pernah mengambil pelepah kurma lalu ditancapkan ke kuburan orang yang sedang diazab. Ya. Nah, mereka mengambil dalil dari Nabi SAW mengambil pelepah kurma kemudian ditancapkan ke kuburan orang yang sedang meninggal. Karena Nabi SAW pada saat itu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau melewati suatu kuburan lalu mendengar bahwasannya dalam kuburan tersebut sedang disiksa penghuni kuburannya, mayit tersebut. Lalu Nabi SAW berjalan mengambil pelepah kurma dan menancapkan ke kuburan tersebut. Nah, apakah hal ini berlaku juga untuk kita? Karena kekhususan ini hanya untuk Nabi, jemaah. Tidak boleh bagi kita mengatakan, oh ini orang sedang diazab nih, yuk kita siram. Ya, bagaimana kita tahu? Nah, dari Nabi SAW melakukan itu karena Nabi memiliki kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalaupun kita kiaskan, harusnya bukan dengan bunga, bukan dengan apa? Bukan dengan air, tapi cari pelepah kurma. Pergi dulu ke Arab. Ya, harusnya seperti itu kalau kita ingin mengikuti. Tapi Nabi SAW tidak mencontohkan hal demikian. Maka yang paling bermanfaat untuk keluarga yang telah ditinggalkan, seperti yang Nabi SAW sampaikan tadi, berdoa. Ini yang paling utama. Jadi yang lebih bermanfaat dan yang lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan berdoa. Nah, ma yanfa'u bihil mayyit, ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hal-hal yang bermanfaat bagi mayit. Wa hukmu ihda'il qurbati lahu, dan hukum menghadiahkan ibadah kepada mereka. Ini juga yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, ma yanfa'ul mayyit. Apa saja hal-hal yang bermanfaat bagi mayit ketika sudah dikuburkan. Maka bagi keluarganya, yang pertama, hal-hal yang bermanfaat bagi mayit, disolatkan jenazahnya. Ini yang pertama. Jadi kalau bisa disolatkan itu harus 40 orang. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi SAW, ma min rajulin yamutu, tidaklah seorang laki-laki dia meninggal, fayaqumu ala zanajatihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang laki-laki dia meninggal lalu berdiri untuk melaksanakan sholatnya itu 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, kecuali dia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ya, makanya kalau bisa ya harus sebanyak-banyaknya orang yang mensolatkan itu. Semakin banyak orang yang mensolatkan, maka akan semakin banyak juga syafaat yang dia dapatkan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Dan boleh kalau seseorang ingin mewasiatkan kepada keluarganya, saya wasiatkan setelah nanti saya meninggal, diusahakan untuk mencarikan 40 orang yang mensolatkan. Ya, sehingga nanti mungkin ya berapa banyak nih warga kompleks ini, mungkin lebih dari 40 ya. Lebih ya. Ya, jadi kalau bisa memang harus ada gotong royong dalam permasalahan ini. Karena setiap orang yang mensolatkan dan mendoakan dia sebanyak itu juga nanti ampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makanya kenapa Nabi menyarankan untuk seseorang itu meninggal di Madinah, karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Setiap orang yang sholat dari semua negara itu mensolatkan orang yang meninggal, berapa banyak ampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan semua orang berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Setiap doa yang diucapkan itu akan memberikan pengampunan dari mereka untuk mayit tersebut.
Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Karena beberapa kejadian yang pernah saya temukan, ya mungkin kejadian ini hanya khusus di kampung-kampung ya. Mudah-mudahan di sini nggak terjadi. Ada jenazah yang hendak disolatkan, sebagian laki-laki pada nongkrong di luar. Ketika disuruh, ayo kita sama-sama mensolatkan, silakan bapak aja. Nah, ini tidak disyariatkan seperti ini. Karena kenapa? Setiap orang ya itu diperintahkan atau disyariatkan untuk memberikan doa terbaiknya untuk mayit tersebut. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan hal itu. Tidaklah seorang laki-laki yang meninggal kemudian berdiri 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, kemudian dia berdoa, dia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ya. Jadi ini yang perlu kita usahakan. Kemudian yang kedua adalah adaul wajibat alladzi yudkhiluhu an-niyabah. Ditunaikan kewajiban-kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, kewajiban-kewajiban yang bisa diwakilkan. Seperti apa misalnya? Misalnya melakukan ibadah-ibadah yang bisa diganti. Salat bisa diganti enggak? Misalnya tadi ayahnya belum salat zuhur, nanti anaknya yang gantiin salat zuhur, bisa atau tidak? Enggak bisa kalau masalah salat. Kalau puasa bisa. Datang dari Nabi SAW, boleh seseorang kalau misalnya orang tuanya ada hutang puasanya, anaknya yang menggantikan, maka tidak masalah. Atau misalnya seperti haji, bisa juga. Ini juga bermanfaat. Kemudian umroh, bisa juga. Kemudian bersedekah. Ya, ini juga lebih-lebih lagi. Misalnya dia datang untuk memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Saya sedekahkan harta sekian untuk orang tua saya yang telah meninggal. Dia sedekahkan, kemudian uang atau benda yang dia sedekahkan itu digunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Selama kebaikan itu digunakan, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Misalnya dia datang, dia mengatakan, Pak tolong bangunkan masjid, saya serahkan uang sekian. Maka masjid yang dibangun itu akan menjadi pahala jariah untuk kedua orang tuanya. Jadi ini diantara keutamaan orang yang sudah meninggal lalu ada anaknya yang soleh yang memperhatikan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah yang bermanfaat untuk mayit, doa dan istighfar untuknya. Terus tidak hanya khusus di kuburan tadi. Ketika anaknya atau keluarganya melaksanakan sholat di waktu-waktu yang mustajab, doakan untuk keluarganya. Ya. Kemudian ya diantaranya adalah hal-hal yang bermanfaat untuk mayit juga as-shadaqatu anhu. Jadi bersedekah atas namanya. Seperti yang tadi kita sebutkan, bersedekah khusus atas nama mayit, maka ini bermanfaat untuk mayit. Nah, kemudian yang dibahas oleh para ulama, apakah dibacakan Al-Qur'an sampai kepada mayit? Al-Qur'an yang dibacakan apakah sampai kepada mayit? Ya, misalnya ayo kita bacakan Al-Qur'an untuk mayit. Nah, kemudian mereka membaca surah-surah tertentu yang diniatkan khusus untuk mayit. Ini ada khilaf para ulama. Hanya saja jumhur ulama mengatakan bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit. Sehingga kita lebih memilih jalan yang lebih utama. Kalau kita punya rezeki, kalau kita punya kemampuan, maka sedekahkan atas nama mayit. Nah, jadi jumhur ulama sepakat bahwasanya membaca Al-Qur'an itu tidak sampai. Mungkin ada beberapa ulama yang mengatakan sampai, tapi dalil mereka sangat lemah. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukmu ihda'its thawab al-qurbat lil mayyit. Nah, ini juga yang dibahas oleh para ulama, hukum menghadiahkan amal soleh. Ya, menghadiahkan amal soleh. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmu ihda'its thawab al-qurbat lil mayyit. Qaulain. Berbeda pendapat para ulama terkait ihda'us thawab. Ihda'us thawab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah menghadiahkan pahala. Dan dia ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan al-qaulul awal yajuz ihda'us thawab al-qurbat ilal mayyit. Ya, jadi boleh menghadiahkan kebaikan untuk mayit. Ini pendapat yang pertama. Ya, seperti apa? Qiraatul Quran, seperti yang tadi kita sebutkan, ada para ulama yang menyebutkan hal itu. Ya, kemudian apalagi
menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran, misalnya nanti malam dia baca Al-Quran untuk mayit, kemudian nanti ada hari-hari khusus yang dia bacakan untuk mayit, maka ini ada sebagian para ulama mengatakan boleh. Karena kenapa? Ada dalilnya kata mereka dari Buraidah radhiyallahu taala anhu qol bainama ana jalisun inda Rasulillah, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu ketika saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atat imraatun, tiba-tiba datang seorang wanita. Lalu wanita ini berkata, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah memberikan sedekah jariah untuk ibuku, innaha matat, karena dia sudah meninggal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajaba ajruka, maka pahalanya sudah sampai ketika dia sudah menghadiahkan sedekah jariah untuk ibunya. Waraddaha alaika almirath, ya, kemudian dan meninggalkan bagimu harta warisan. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha shaum syahr. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia belum puasa Ramadan, dia ada puasa yang tertinggal. Kemudian Nabi perempuan ini mengatakan, asumu anha, apakah saya boleh mempuasakan untuknya? Lalu Nabi mengatakan, sumi, kalau gitu puasakan untuknya. Berarti ini dalil yang menunjukkan bolehnya puasa untuk orang tuanya yang masih ada utang puasa. Kemudian dia berkata lagi, innaha lam tahud qattun, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia belum berhaji juga. Lalu kata Nabi SAW, huji anha, kalau gitu hajikan untuknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menghadiahkan kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan, maka boleh dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Jadi misalnya kalau ada anak, ya, kemudian orang tuanya hendak meninggal dan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa dan dia berutang puasanya, maka anaknya itu boleh untuk menggantikan puasa orang tuanya kalau anaknya mampu. Misalnya utangnya 30 hari, ya. Atau misalnya utangnya 5 hari, maka nanti anaknya yang menggantikan puasa tersebut. Nah, kemudian dalil yang berikutnya dari Abu Hurairah, ya, dalil yang sering kita baca, idamatal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam semuanya meninggal, semua amalannya terputus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dengan sedekah jariah, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalil ini kata para ulama menjadikan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh ahli warisnya atau keluarganya maka sampai kepada si mayit. Hanya saja jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk anak yang soleh, kata para ulama, dia akan mewariskan pahalanya kepada orang tuanya tanpa diniatkan. Ya, tanpa diniatkan. Misalnya ada seorang anak yang membaca Al-Quran, pahala baca Al-Quran anaknya itu sampai ke orang tuanya tanpa dia niatkan bacaan Al-Quran itu untuk orang tuanya. Karena kenapa? Anak itu adalah termasuk di antara usaha orang tua. Dia yang membesarkannya, dia yang merawatnya, maka ini adalah di antara pahala jariahnya. Jadi setiap apa yang dilakukan anak tanpa diniatkan khusus untuk orang tuanya tadi, maka akan terus mengalir. Ya. Maka kata para ulama, maka ini diantara kekhususan anak yang soleh. Masuk dalam hadis tadi, awaladun solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena anak ini diantara hasil usaha orang tua. Anaknya sholat, pahala sholatnya akan mengalirkan kepada orang tua. Kemudian anaknya melaksanakan kebaikan, dia haji, dia umroh, kemudian dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, pahalanya akan otomatis mengalirkan kepada orang tua. Jadi sama halnya seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada masjid yang dibangun. Kemudian di masjid ini ada 40 orang misalnya yang sholat. Kira-kira 40 orang yang sholat ini dia meniatkan untuk yang punya masjid apa enggak? Enggak kan?
Tapi pahalanya ngalir nggak ke yang punya masjid? Kenapa? Karena masjid ini usaha orang yang mayit tadi, orang yang sudah meninggal tadi. Maka tanpa diniatkan khusus, kata para ulama, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka ini kenapa wajibnya kita mendidik anak kita untuk menjadi soleh, wajibnya kita mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang taat kepada Allah, karena kita nanti yang akan mendapatkan hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang tua misalnya tidak mendidik anaknya, ya itu juga nanti yang akan dia dapatkan. Anaknya melakukan keburukan, maka dosa jariah yang dia dapatkan kalau dia tidak mendidik. Ya, kalau dia tidak mendidik, misalnya nggak apa-apa dia jadi buruk, ya saya nggak peduli. Ada orang tua yang seperti itu, tidak menyekolahkan anaknya, kemudian membiarkan anaknya jadi buruk, maka dosa anaknya ditanggung oleh orang tua. Berbeda kalau orang tuanya sudah berusaha, saya sudah menyekolahkannya Pak Ustadz, saya sudah mendidiknya dengan baik, tapi apalah daya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah berusaha, maka dia gugur kewajibannya. Sebagaimana para nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam, keluarganya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihi salam, keluarganya tidak taat kepada Allah. Kemudian begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ayahnya tidak taat kepada Allah. Tapi semua dosanya itu tidak kembali kepada mereka karena mereka sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban mereka kepada Allah, yaitu mendidik. Tapi keluarganya tidak mau menerima, maka ini gugur kewajibannya. Tapi kalau orang tua yang nggak peduli, maka nanti dosanya akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Taib, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang berkaitan dengan penguburan mayit, ada beberapa hal yang tadi kita sebutkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan apa hukumnya penguburan mayit memakai dinding hari-hari atau papan atau bambu, Ustaz? Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sebenarnya permasalahan ini tidak disebutkan oleh para ulama, hanya saja mungkin itu sebagai penyanggah saja. Ya, penyanggah supaya tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Ya, karena kalau langsung ditimpakan ini juga kasihan dengan mayit. Maka dibuatlah penyangga tersebut. Mau itu dari bambu, tidak ada kekhususan. Biasanya mungkin kalau para sahabat dulu dengan pelepah kurma, karena mungkin itu yang ada. Kalau kita sekarang dengan bambu, kemudian kalau ada juga yang menggunakan papan kayu, bahkan ada papan yang sangat bagus sekali dibuat khusus, nggak ada permasalahan sebenarnya. Jadi nggak ada kekhususan, misalnya kalau tidak dengan papan nanti akan diazab, nggak juga. Jadi itu hanya sebatas kekhususan. Karena kita lihat para sahabat yang dikuburkan di Uhud, mereka tidak langsung dikubur, tidak digunakan papan penyanggah semuanya. Jadi langsung dikuburkan dengan tanah. Jadi tidak ada papan penyanggahnya. Karena pertama, mengkuburkan 70 orang dengan kondisi mereka yang Masya Allah ya, luar biasa. Ada yang tangannya terpotong, kemudian ada kaki mereka yang terluka, dan seperti Hamzah misalnya, para sahabat itu harus mencari dulu anggota tubuhnya yang dimutilasi ya. Dan untuk menguburkan hal ini ya, mereka butuh effort yang sangat besar. Maka dalam hal penguburan untuk menggunakan papan atau sejenisnya, maka ini sebenarnya tidak ada keutamaan khusus, hanya saja sebagai penyangga supaya mayit itu tidak langsung ketemu dengan tanah. Jadi nggak masalah. Jadi hal itu adalah hal yang diperbolehkan. Nah, ada lagi? Ya, silakan Pak. Biasa kita membaca surat Al-Muluk bisa mengangkat siksa kubur. Apa dalilnya, Pak? Ya, terkait dengan surat Al-Muluk, ya, ada memang keutamaan yang menyebutkan dalil dari Nabi SAW. Hanya saja para ulama menilai dalil ini dalilnya dhaif. Ya, dalilnya dhaif. Akan tapi kalau diamalkan sebenarnya tidak masalah, karena ini dalam konteks fadailul a'mal. Ya, kemudian kalau misalnya dia baca tapi tidak diniatkan juga, sebenarnya bacaan tersebut baik, karena setiap bacaan satu orang itu mengandung nilai 1 pahala, dan 1 pahala 10 kebaikan.
Dan berapa banyak Al-Quran yang dia baca, akan sebesar itu juga pahalanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu 10 pahala. Jadi 3 huruf dia sudah 30. Semakin banyak dia baca Al-Quran, maka akan semakin banyak pahalanya. Dan pahalanya ini nanti akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang ada beberapa surat itu yang memiliki keutamaan khusus. Misalnya seperti surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan rumahnya tersebut dari syaitan-syaitan. Kemudian siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumatnya, ada yang mengatakan di hari Jumatnya, maka dia akan diterangi antara 2 cahaya. Jadi ada surat-surat khusus yang memang ada memiliki keutamaannya, termasuk diantaranya surat Al-Muluk tadi. Hanya saja keutamaan tersebut hadisnya dinilai lemah oleh para ulama. Jadi mungkin sesekali untuk dibaca mungkin nggak masalah. Taib, ada lagi? Kalau sebagai zikir sebelum tidur itu kan surat Al-Mulk. Ya, sebagai zikir sebelum tidur juga disyariatkan. Dia baca 3 qul, kemudian dia usap-usap wajahnya, dia dia tiup tangannya dan diusapkan seluruh tubuhnya. Ini ada zikir-zikir khusus sebelum tidur, 3 qul, kemudian ayat kursi, kemudian diantaranya surat Al-Muluk. Ya, ini juga masuk diantara zikir-zikir sebelum tidur. Ada kasus seperti kuburan massal setelah dibongkar, jenazahnya mayatnya itu masih utuh semua, apakah itu dia tersiksa dari azab kubur atau gimana? Atau amalan apa yang dia sudah kerjakan sehingga dia sempat dibongkar mayatnya? Ya, wallahu alam. Saya belum tanya mayitnya. Ya, jadi wallahu alam. Kalau misalnya ada kuburan massal seperti itu, dikuburkan karena ada kemudorotan. Kalau tidak dikuburkan, misalnya seperti kemarin ada yang meninggal karena COVID gitu, dan meninggalnya itu sangat banyak. Ketika dibawa ke kuburan itu sangat banyak. Barangkali mungkin ketika itu ada yang satu kuburan itu 2-3 orang. Ya, karena memang berat untuk menggali sebanyak itu. Nah, maka mungkin dikuburkan. Kemudian ketika digali misalnya sudah sangat lama mau dipindahkan kembali, ternyata masih utuh. Ya, barangkali ini mungkin diantara tanda bahwasannya orang tersebut adalah orang baik. Karena kenapa? Karena mereka hidup hakikatnya. Ya, di dalam kuburan itu mereka mendapatkan nikmat, berbeda dengan orang yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan siksaan yang berat sehingga terlihat dari bentuk tubuh mereka itu hancur dan lain sebagainya. Tapi wallahu alam, hal ini mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa kita katakan 100%. Ya, karena barangkali utuhnya itu memang karena ditimpakan tanah tadi. Ya, jadi tidak dilepaskan kain kafan, bisa juga. Ya, sehingga mayatnya tetap utuh karena tidak tersentuh tanah. Dari satu orang soleh atau jasad Nabi tidak termakan ini ya, ayam atau cacing. Iya. Kalau jasadnya para nabi memang kehususan. Ya, tapi kalau jasadnya seperti kita orang soleh, dan ini tidak bisa kita katakan 100% bahwasanya dia ini adalah ahli surga. Karena kenapa? Karena jasadnya masih utuh. Dan hal ini kita kembalikan kepada Allah. Kita hanya melihat tandanya. Barangkali ini adalah amalan soleh yang dia kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari kehancuran di kuburnya. Kalau jenazahnya tidak dikubur tapi dibuang ke laut seperti Ya, ada istilahnya dalam agama lain itu jenazahnya dikremasi. Ya, kemudian setelah dihancurkan dan jadi debu itu dibuang ke laut. Dan itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kata mereka, wahai Rasulullah, sebagian agama lain itu mereka membakar mayat mereka. Karena kenapa? Mereka membakar mayatnya tersebut ternyata ada tujuannya, supaya nanti di akhirat itu tidak bisa dibangkitkan lagi. Ya, jadi mereka tidak bisa dibangkitkan, tidak bisa mempertanggungjawabkan kembali karena sudah jadi debu dan dibuang ke laut. Gimana caranya nanti dibangkitkan lagi gitu.
Nah, akhirnya mereka membuat seperti itu. Ternyata kata Nabi SAW, semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Orang yang sudah menjadi debu, orang yang tenggelam di laut, orang yang hancur, kata Nabi SAW, semuanya akan dibangkitkan. Jadi tidak ada istilah kalau sudah menjadi debu nanti tidak akan dibangkitkan. Ya, kalau sudah mati tenggelam di laut tidak akan dibangkitkan semua. Bahkan orang yang sudah meninggal ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah membangkitkannya? Datang dalam suatu hadis, Nabi juga menyampaikan Allah akan menurunkan seperti hujan embun kecil. Dari hujan tersebut, semua yang ada di dalam kuburan tersebut mereka seketika bangkit. Ya, datang dalam hadis Nabi menyebutkan tentang hal tersebut. Hujan tersebut, jadi orang-orang yang sudah dikuburkan bahkan ribuan tahun yang lalu seketika bangkit dari kuburan mereka. Jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman mereka kalau sudah dibakar, dibuang lagi ke laut, abunya sudah hilang, bagaimana nanti cara dibangkitkannya? Ya, maka sangat mudah bagi Allah. Karena kenapa? Nabi Ibrahim pernah bertanya juga kepada Allah, jemaah. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim itu penasaran gimana cara Allah itu membangkitkan mayit. Lalu kata Nabi Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, coba tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fakhud arba'atan minat thair, maka ambillah 4 burung. Jadi disuruh ambil 4 burung. Potong burung-burung tersebut. Setelah dicincang semuanya, digabungkan dagingnya. Kemudian faj'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Satu potongnya di bukit sana, satu potongnya di bukit sana, satu potongnya di bukit sana. Jadi dipisah-pisahkan. Ini kira-kira tercampur nggak dagingnya? Tadi sudah dipotong-potong. Kemudian disuruh simpan lagi di bukit-bukit sana. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uhunna ya'tina kasa'ya. Coba kamu panggil. Seketika burung-burung tersebut bangkit lalu menjadi burung seutuhnya kembali. Seperti itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi ketika mereka mengatakan nanti nggak akan dibangkitkan, maka ini adalah hanya sebatas angan-angan mereka saja. Maka ini sungguh hidayah yang sangat besar bagi kita sebagai umat muslim yang Allah Subhanahu wa taala jaga di atas hidayah tersebut. Nah, insyaallah cukup ya. Taib, alhamdulillah, semoga yang sedikit ini insyaallah pembahasan tentang jenazah kita sudah selesai. Ya, barangkali nanti ada kesempatan yang lain kita mungkin insyaallah akan membahas tentang warisan insyaallah ya, karena ini sangat penting juga untuk muslim sebagai bekal kehidupan keluarganya. Nah, kita cukupkan pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.